Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Nurul Fatma, Bu Irina. Apa kabar semuanya sahabat-sahabat yang di mana berada, gimana kabarnya? Masih dingin sahabat, masih di bibir masih biru. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, aku doain selamat waras sehat, jauhin hal bahaya, dengan selamat waras dengan rezeki, dan mudah-mudahan semuanya pada bahagia ya di tengah-tengah keluarga yang ada di rumah, dan mudah-mudahan yang ada di tempat kerjaan dimanapun kerjaannya ya berada, dimanapun berada tempat pekerjaannya, mudah-mudahan diparingi selamat waras sehat, juga diparingi bahagia. Sahabat, sebelumnya meneruskan video ini, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol ya, yuk kita sholawatan lebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kok lupa ya sholawatan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Solu ala salam sholawat solu ala Allah ya Muhammad alaihi salam, Maula ya karimu habibana ya sayyidina ulida habibu waqatuhu muntawaridu ulida habibu waqatuhu muntawaridu Allah ya Muhammad alaihi salam, wa nurumin wa janatihim yatawakkaltu. Alhamdulillah udah bersolawat, solawat ya sahabat-sahabat. Kita berbanyak bersolawat itu bagus, bikin pikiran senang, batin tenang ya sahabat, bisa bahagia menjalankan semua kerjaan kita ya. Gimana sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan ya nggak bosan nonton saya. Mudah-mudahan semua nggak bosan dan terhibur semua dari video-video saya ya sahabat-sahabat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya.
di sini memang belum ada di rumah, jadi bikinnya video cuman ini aja tempatnya ya sahabat-sahabat, mohon dimaafkan. Ya tadi siang aku juga bikin video sahabat-sahabat ya. Semua teman-teman, semua sahabat-sahabat dimanapun berada, yuk mari kita berusaha menjadi yang lebih baik ya, menjadi yang lebih baik ke depannya. Mengenai apapun kita berusaha ya, sama-sama menjadi lebih baik, dan kita sama-sama saling membantu apapun, walaupun cuma omongan membantu, cuman itu nonton video saya juga membantu ya. Mudah-mudahan yang menonton saya juga membantu dan juga terhibur ya, nggak bosan lihat saya keadaannya kayak gini emang ya, nggak macam-macam, cuman kayak ini ya keadaannya, dan beginilah saya. Nanti kalau di Indo ya bisa dandan-dandan ya pakai bedak, paling apa saya juga pakai bedak, nggak pakai apa-apa. Di sini nggak berani saya, belum berani pakai dandan pakai bedak-bedak kayak di Indonesia ya. Ya begini keadaannya. Lagi juga ada tunai ya sahabat-sahabat, jatuh nggak aku taruhkan, tapi kalau taruhkan saya nggak kelihatan sahabat-sahabat, bikin tempat ya nggak bisa, cuman jauh sahabat-sahabat kelihatan sedikit, jauh di sini di bawah cari tempat karena pindah tempat sahabat-sahabat ya, pindah tempat tuh kelihatan tapi nggak begitu jelas wajahnya, nggak apa-apa ya sahabat-sahabat. Ini aku lepas jaketnya karena kelihatan badannya besar kalau itu pakai jaket. Nggak apa-apa ya sahabat-sahabat, nggak begitu kelihatan, nggak apa-apa. Aku apa kalau kasih ini ya sahabat, sebentar ya sahabat, maaf ya. Ini ada kardus, agak atas sedikit dan agak kelihatan jelas wajahnya. Tadi ngobrol apa ya? Kok saya lupa. Oh iya, meneruskan tadi siang ya. Buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada ya. Mengenai pikiran saya ya sahabat. Aku nggak tahu dulu itu maunya apa itu. Orang itu aku nggak tahu maunya apa. Kok buat saya mempengaruhi pikiran. Belum sampai diobati malah ditambahi lagi sama orang lain ya. Ngerti lah saya, pikiranku dipengaruhi ya. Bisa berpikir dengan baik sahabat-sahabat, bisa berpikir, tapi kurang jernihnya gitu ya. Cara diibaratkan gimana ya, bisa nggak bisa mengimbang-imbang, nggak bisa menjernihkan, ibarat nggak bisa menyaring-nyaring gitu sahabat-sahabat ya. Tapi alhamdulillah juga dapat perlindungan yang Allah Ta'ala, dapat pertolongan yang Allah Ta'ala ya sahabat-sahabat. Aku bisa menjalankan apa menjadi kewajiban saya dan menjalankan apa aku sebagai ibu rumah tangga ya, ibunya anak-anak. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat
Ya mudah-mudahan ya sahabat-sahabat yang ada sahabat-sahabat yang dari Indonesia yang masih ada di Saudi dan masih dia dalam kerjaan dimanapun berada ya, di Malaysia apa di Hong Kong apa ya, mudah-mudahan ya lihat saya bisa nonton saya dan nyampe ke seluruh semuanya teman-teman ya sahabat-sahabat. Saya mohon dukungannya dan mohon bantuannya ya sahabat-sahabat ya. Ini menceritakan nasib kakak saya ya. Bukannya menceritakan jelek enggak, tapi aku kasihan. Kakak saya itu kerja di Saudi itu duluan kakak saya ya. Mungkin anak saya barusan umur berapa ya? Mungkin umur 5 tahun, 4 tahun yang pertama yang Rina. Itu udah berangkat kerja kakak saya itu. Yang pertama itu mungkin ada 10 tahun, 15 tahun mungkin yang pertama. Itu satu majikan sahabat-sahabat ya. Satu majikan. Pulang paling cuti 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan dah balik lagi. Terus ini ke tempatnya yang di Riyadh itu satu majikan itu nggak tahu berapa tahun. Nggak tahu 20 tahun, nggak tahu 25 tahun, nggak tahu 30 tahun ya, bukannya 70, 30 tahun. Barusan pulang belum ada satu tahun belum ada ya, mungkin 3 bulan 4 bulan lah mungkin kira-kira, aku juga nggak nginget itu tanggal berapa bulan berapa, aku nggak inget, tapi mungkin ya 5 bulan 4 bulanan pulang. Aku cerita ini ya buat pengalaman sahabat-sahabat ya yang masih ada di kerjaan di Saudi maupun dimanapun, itu buat sahabat-sahabat ya, mengingatkan, itu tukar pengalaman. Aku ingin menceritakan kakak saya itu ya bukan buat pengalaman sahabat-sahabat. Mungkin 4 bulan 5 bulan di rumah, anaknya kakak saya kan 3. Yang pertama udah keluarga anaknya 1, yang kedua udah keluarga anaknya 2. Nah, tempatnya anaknya yang pertama itu karena bapaknya itu pertamanya itu sakit, jadi pulang balik menempati rumahnya kakak saya karena bapaknya sakit. Kakak saya belum mau pulang. Nah, terus kakak saya itu ya mungkin ya juga lama ya tempatnya di rumahnya kakak saya itu, anaknya yang pertama sama istrinya sama anaknya. Kakak saya pulang itu bukannya disambut senang ya sama anak menantu, nggak sambut senang, tapi malah kayaknya ini aku tahu ini cerita dari kakak saya ya, bukannya dari orang lain, cerita dari kakak saya sendiri sahabat-sahabat. Itu menantunya itu nggak begitu seneng lahir batin sama kakak saya sahabat-sahabat ya. Kalau anak mang ya walaupun bagaimana tetap ya menyayangi orang tua ya. Kalau anak itu tahu ya punya agamanya memang Islam, landasan agama yang kuat, iman yang kuat, pasti sama orang tua pasti menyayangi ya, harus hormat, harus atau apa itu ya, dia harus memaafkan dan menyayangi lahir batin ya. Namanya sama ibu ya, orang kerja berapa tahun, puluhan tahun ya, apa ya demi anak, harus ngerti kan sama anak, pasti ngerti nak kalau anaknya sedih. Tapi menantunya yang nggak begitu senang sama kakak saya itu. Tapi kakak saya itu walaupun nggak langsung tahu langsung nggak, tapi kakak saya itu merasakan apa-apa itu, katanya sabun sama sikat gigi, sabun mandi sahabat-sahabat ditaruh di kamar mandi, itu ditumpahkan di bawah.
Kata kakak saya nggak mungkin kalau nggak di itu dorong ke bawah sampai jatuh ke bawah. Memang sengaja didorong. Itu 1 kali 2 kali itu masih dimaafkan sama kakak saya. Sampai ketiga kali 4 kali kakak saya yang negor. Orang rumah itu rumahnya kakak saya ya. Walaupun bahan-bahan kayu-kayu punyanya suaminya, tapi biaya rakat kan semua kakak saya waktu kerja di Saudi. Udah lama itu bangunnya rumah. Ditegor itu 1 kali. 2 kali itu 1 kali 2 kali, tapi 1 kali itu diusir sama kakak saya itu. Katanya, Bu, kamu jangan menempat di sini, menempatlah di rumahnya adik, katanya gitu. Kayak saya cuman senyum. Itu 1 kali 2 kali. 3 kalinya digituin lagi. Kakak saya itu diusir, jangan nempat di sini, pergilah ke rumahnya adik yang sana, katanya gitu. Lah menantu kok ngusir ibu mertua, coba. Padahal itu rumah yang bikin itu kakak saya, coba kayak gitu. Apa hatinya orang tua nggak sakit ya? Kalau gituin anak menantu. Terus lama-lama nggak tahu, pokoknya itu nggak senang sama kakak saya. Mengusir terus terang sama kakak saya. Ya akhirnya dibalik. Bukannya kakak saya yang pergi, malah menantunya diusir dari rumah. Di waktu anaknya sendiri nggak ada di rumah waktu kerja. Diusir, kamu harus pergi dari sini. Ya kamu nggak punya sopan santun sama orang tua. Nggak ngerti sama orang tua. Kalau misalnya ngasih-ngasih juga nggak diucapkan, cuman kakak saya nggak terima digitunya anak mantu. Kok merunyak, padahal yang menempat, yang diibaratkan namanya orang, kata orang Jawa, yang numpang itu menantu, bukannya mertua numpang sama anak menantu ya. Kok begitu sama orang tua? Gimana kalau orang tua itu nggak punya apa-apa ngikut sama anak menantu, gimana? Apa mungkin gak ada janjinya, kayak pembantu ya? Jangan sampai kayak gitu ya sahabat-sahabat. Dari demi sedikit kita itu ya udah punya anak kan, udah dewasa ya, dihitung sedikit, jadi bilangi demi sedikit. Jangan sampai terjadi kayak gitu anak sama menantu, apa itu menantu sama orang tua. Aku gak nyalahkan kakak saya juga, orang saya nggak tahu sendiri. Jadi sahabat-sahabat ya, kalau misalnya kalau anaknya anaknya sendiri, tapi menantu. Jadi sebelum kita pulang itu harus siap-siap sahabat-sahabat ya. Siap-siap menempatkan diri. Di sini mati, di situ juga. Dan tapi baterainya habis nih. Dikasih mikrofon langsung biar
ya bener itu anak menantu, tapi kan juga udah masuk keluarga ya, orang udah menjadi anak kita, istri anak kita. Kakak saya anaknya kan laki-laki semua, anak kedua itu semua perempuan gitu ya. Namanya orang itu ya gimana, ada yang memahami, ada yang gak memahami, ada yang ngerti, ada yang gak ngerti. Orang saya juga gak ngerti, orang masih jauh, dia udah ada di rumah, aku masih ada di kerjaan ya sahabat-sahabat. Terus gak tahu, itu sama suami juga gak akur sahabat-sahabat. Suaminya kakak saya datang itu juga gak ditanyain, gak nanya. Terus kakak saya sebagai perempuan juga gak mau memaafkan, gak mau nanya sama suami. Seharusnya ya, walaupun itu derajatnya itu lebih tinggi laki-laki dari perempuan, tapi seharusnya kan pertama kali masuk rumah kan ditanyain apa kabar gitu ya. Tapi juga gak mau nanyai suaminya. Lagi kakak saya juga gak mau sahabat-sahabat itu nanya sama suami. Jadi sih satu rumah tapi gak ngomong-ngomong, gak tanya-tanya gitu. Aku juga kasihan sama kakak saya. Bertahun-tahun, puluhan tahun pulang dari kerja bukannya bisa meresapi hidup bahagia di tengah-tengah keluarga ya, tengah-tengah anak cucu, enggak, tapi malah kakak saya tidur sendiri, nempati rumah belakang, dulunya itu dapur, yang depan ditempati suaminya sama anaknya yang paling bungsu. Aku juga kasihan, udah ada saya kasih saran, aku suruh yang perempuan tuh ngalah ya, memaafkan, ngalah. Kalau dimaafkan ya alhamdulillah, nggak dimaaf, nggak dijawab ya nggak apa-apa kan, malah kitanya yang nggak dosa. Tapi kakak saya nggak mau. Kayak gitu loh sahabat-sahabat ya, bukannya saya ini menceritakan nasibnya kakak saya nggak baik, nggak, tapi buat contoh. Jadi gimana lah kita supaya gak sampai terjadi sama anak-anak kita sendiri dan anak menantu sampai kayak gitu, jangan sampai. Jadi sebelum kita menetap di rumah ya, kita harus siap-siap apapun yang terjadi dan apapun sikap anak pada kita, kita harus siap-siap dulu ya, jaga-jaga batin, jaga-jaga hati. Jangan sampai kita itu sampai di rumah terus sakit hati, menderita, yang rugi siapa ya, kita sendiri ya. Kalau bisa itu anak itu kasih saran yang baik secara keluarga, dan apa kita ini disiapkan gimana supaya bisa menempat sendiri-sendiri, walaupun kayak apa bentuknya rumahnya, tempatnya kan, supaya dikasih sendiri-sendiri, mandiri, maksud saya memisah rumah gitu. Tapi seharusnya sebagai menantu kan ngerti ya, walaupun gak seneng itu harus menghormati sama mertua. Apalagi mertua itu juga udah banyak berkorban, banyak membantu. Apa gak kasihan melihat orang tua sesusah, sakit hati kayak malah bukan gak diterima baik, malah diusir. Memangnya gimana, harus tahu diri kan, itu tempatnya siapa. Jangan asal ngusir. Belum bisa membahagiakan orang tua tapi malah menyakiti hati seorang ibu, hati seorang ibu mertua ya.
mau sama anaknya harus mau sama ibunya. Jangan gitu sifatnya ya kan. Semuanya ya saudara-saudara ya. Kalau misalnya yang ada di sini ada yang dikerja dimanapun, kalau melihat video saya ya, walaupun yang kerja di sini itu masih bersatu sama orang tua, sama mertua, jangan sampai ya sahabat yang masih muda-muda, jangan sampai kayak gitu sama mertua. Walaupun mertua itu kalau udah banyak membantu, walaupun sejelek apa itu juga ada dosanya sahabat-sahabat ya. Kalau yang masih, bagi yang masih muda-muda yang masih bersatu rumah sama mertua, jangan sampai melakukan hal kayak gitu ya sahabat, nggak baik. Jadi kita ini gimana ya, jangan sampai itu nambah dosa, malah kalau bisa itu dapat pahala dari yang maha kuasa ya. Jangan sampai kayak gitu. Bukannya saya ini menyeramahi, tapi aku lihat kakak saya, aku sendiri juga kayak gitu, tapi bukan sama menantu, malah saya anak sendiri yang itu nggak sopan, nggak kelihatan, nggak mempunyai kasih sayang sepenuh sama saya. Itu aku sendiri juga merasakan, tapi om itu anak saya ya, saya tetap memaafkan. Mudah-mudahan tambah umur itu pikirannya bisa memikir apa dewasa dan dapat pengalaman dari orang-orang yang digauli, yang sering ditemui ya sahabat-sahabat. Jadi aku tetap memaafkannya karena apa, saya tahu kalau anak saya itu membawa sifatnya bapaknya, dan bapaknya kan punya ilmu hitam ya bapaknya. Katanya itu kalau ilmu hitam itu kalau anak punya anak udah usia lebih dari 25 itu katanya ilmunya itu juga mengikut caranya nurun nurun apa keturun. Gak bisa ngomong kelamaan di Saudi. Jadi anak saya keras, sifatnya keras juga dari sifat nurun bapaknya juga iya, dan sama itu kenaan ilmu dari ilmunya bapaknya, jadi sifatnya keras dari itu. Tapi saya juga sabar karena apa, saya belum bisa mengusahakan supaya gimana itu ilmu itu bisa lepas dari anak saya juga, cita-cita kayak gitu. Memang kalau memang nggak bisa dilepaskan, bagaimana supaya bisa ilmu itu jadi lebih baik. Jangan keras, jangan sifat yang nggak baik. Jadi bisa itu ilmu itu walaupun ikut supaya jadi ilmu yang baik, yang ada manfaatnya, membantu sesama dan menjadi lebih baik. Itu juga itu niat saya ya. Jadi saya dalam hati saya, dari pribadi saya nggak rela kalau anak saya itu punya keturunan ilmu dari bapaknya yang ilmu yang jahat. Itu sahabat. Insya Allah doa saya dan keinginan saya itu mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan anak saya jadi yang baik, gak keras gitu ya. Tapi kayaknya udah agak berubah, udah mau sholat, mudah-mudahan udah mau pakai jilbab. Karena dimana ya, dari umur 3,5 tahun sudah saya tinggal jadi di rumah sama bapaknya. Jadi dari kecil saya ngajari, saya belajari apa-apa semuanya bisa, itu semuanya hilang. Jadi semua yang diturun itu sifat-sifat bapaknya itu. Terus sifat mertuanya, sifat-sifatnya suaminya, maksud saya itu kata-kata ya. Kalau dari saya dulu masih kecil itu kata-katanya kata yang sopan gitu. Terus itu nguku, sekarang itu nguku. Jadi aku pulangi juga kaget. Omongannya nguku, bahasa nguku gitu. Tapi saya juga memaafkan ya, cuma saya berdoa mudah-mudahan anak saya itu
sifatnya keras itu mudah-mudahan bisa berubah. Karena apa, dari kecil itu sifatnya nggak kayak gitu anak saya itu. Semenjak saya tinggal itu sifatnya baik, sabar, sama kakaknya juga sayang ya, sabar. Tapi setelah karena ilmunya bapaknya itu sama kakaknya aja nggak begitu sayang gitu sahabat-sahabat. Karena aku juga bilang di kena ilmunya bapaknya karena apa, juga dikasih firasat dari mimpi saya ini. Ya sahabat-sahabat ya, bukannya saya neramai, bukannya saya ini apa itu sok ngerti, sok pinter. Yang udah saya berulang kali saya katakan, semua yang aku bilangkan ke video karena semua pengalaman saya lah, ini juga pengalaman kakak saya. Kalau bagi sahabat-sahabat kerja di sini masih muda ya, masih rumahnya satu rumah sama mertua, jangan sampai mengusir atau melakukan mertua, ibu mertua kayak gitu, jangan ya sahabat-sahabat ya, nggak baik. Jadi carilah sifat-sifat sama mertua itu yang ada manfaatnya, ada baiknya, ada pahalanya. Karena apa, walaupun mertua juga itu kalau diunggahi berani misalnya ngusir, itu juga nggak baik sahabat ya. Dari kita itu dicari yang ada manfaatnya, ada pahitanya, dan ada apa ya, ridhonya. Orang saya ini selama ini nggak ada sahabat-sahabat yang ngasih tahu kayak saya gini, tapi alhamdulillah aku juga bisa menempatkan diri sama saudara, sama orang tua, sama tetangga. Aku nggak pernah sahabat-sahabat ke sampai saya ini mengunggahi kata-katanya saudara atau tetangga, nggak pernah, cuman aku dengerin gitu aja. Tapi alhamdulillah ya sahabat-sahabat, kayak gitu malah baik. Makanya sahabat-sahabat kita, ayo berusaha menjadi yang lebih baik ya. Semua itu ada manfaatnya, ada faedahnya, ada pahalanya dari Maha Kuasa, dari Allah Ta'ala ya. Dan saya mohon doain mudah-mudahan anak saya sendiri itu yang kecil itu bisa, pikirannya bisa berubah menjadi lebih baik dan sabar ya. Jangan punya sifat yang keras. Ya sahabat-sahabat, ini udah cukup lama ya saya bikin video. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kurang lebihnya kata-kata saya. Kalau suara saya nggak begitu jelas karena apa? Karena rusak itu mungkin nih mikrofon rusak, itu mau kembalikan pada orang yang punya. Aku beli ya, minta yang baru. Terus kalau ada kurang lebihnya kata saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya suaranya nggak jelas, saya mohon maaf ya sahabat, karena belum bisa live, masih ini video uploadan ya. Nanti kalau sudah bisa live kan bisa komen kalau kurang jelas suara. Dan saya mohon dukungannya, mohon bantuannya supaya channel saya cepat berkembang dan berjalan dengan lancar ya sahabat ya. Di share yang sebanyak-banyaknya dan di like, comment, and subscribe. Dipencet tombol loncengnya supaya gak ketinggalan ya sahabat-sahabat ya. Di share, like, dan komen, like, subscribe supaya gak ketinggalan video-video saya ya sahabat-sahabat. Saya benar mohon bantuannya. Di share yang sebanyak-banyaknya, di komen, like, comment, and subscribe ya sahabat, biar gak ketinggalan supaya bisa mengikuti. Dan saya mohon jangan bosan, ditonton terus ya.
Nanti kalau sahabat-sahabat juga bisa buka channel, aku juga menonton ya, bisa membantu, kita saling membantu ya. Ya maafkan saya ya, adanya ya cuma kayak gini saya ya. Di sini nggak bisa macam-macam, aku juga nggak seneng, nggak ada yang ngomong karena nggak ada majikan perempuan, cuma kakek tuwek ya, nggak ada yang ngomong, tapi saya juga bisa menempatkan diri, jangan sampai yang lena-lena yang aneh-aneh ya. Memang di sini adanya kayak gini ya, alhamdulillah nggak pakai apa-apa. Nanti kalau di rumah pakai tandan. Oke sahabat ya, sekarang udah cukup lama ya saya bikin video, dan saya mohon maaf videonya cuman gini-gini aja ya sahabat-sahabat ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi